pemerintah terhadap pengurangan kewajiban pembayaran pajak perusahaan jika pemilik tidak membayar pajak selama 2 tahun. Sanksi pajak adalah tindakan hukum yang akan diberikan kepada wajib pajak ketika wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya untuk membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada sanksi administratif, yang kedua ada sanksi pidana. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk membuat wajib pajak patuh membayar pajak dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang telat membayar pajak, menyepelekan pajak, dan sengaja tidak membayar pajak. Sanksi administratif merupakan pengenaan pembayaran tambahan kepada wajib pajak ketika tidak dipatuhinya aturan administratif perpajakan. Sanksi ini tidak dikenakan konsekuensi pidana, tetapi sanksi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sanksi berupa bunga, yang kedua ada sanksi berupa denda, yang ketiga ada sanksi berupa kenaikan. Sanksi bunga dikenakan atas pelanggaran terhadap wajib pajak terkait keterlambatan membayar pajak. Besaran sanksi bunga tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan serta berapa lama keterlambatan dilakukan. Semakin lama pembayaran pajak dilakukan, maka nilai sanksi bunganya akan semakin besar. Sanksi bunga dihitung per bulan mulai dari jatuh tempo sampai tanggal pembayaran, namun dibatasi maksimal 24 bulan. Pembayaran sanksi bunga menurut ketentuan sekarang ditentukan berbeda setiap bulannya, tergantung dari keputusan Menteri Keuangan. Sanksi administratif berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat atau tidak melapor sama sekali. Besaran sanksi denda tergantung dari peraturan dan ketentuan yang berlaku. Misalnya, untuk kesalahan tertentu dikenakan sebesar nilai nominal tertentu. Namun untuk kesalahan lainnya dikenakan berdasarkan persentase dari DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah pajak kurang bayar. Nah, lalu ada sanksi administratif berupa kenaikan. Nah, sanksi ini terjadi karena wajib pajak tak salah memberikan informasi sebagai dasar perhitungan pajaknya. Jika kita bandingkan dengan sanksi yang lainnya, sanksi kenaikan ini jauh relatif lebih besar dibandingkan sanksi denda ataupun bunga. Nah, dalam UU KUP, sanksi kenaikan diatur dalam beberapa pasal. Yang pertama itu pasal 13 ayat 3 yang dimana pasal ini mengatur kenaikan sebesar 75% atas kurangnya dibayar pajak. Nah, lalu yang kedua, pasal 15 ayat 2. Pasal 15 ayat 2 ini yaitu mengatur kenaikan hingga 100% atas kurangnya pajak. Nah, lalu yang ketiga, 17D ayat 5 dan pasal 17 ayat 5 itu mengatur sanksi kenaikan 100% dalam kondisi tertentu. Sanksi pidana adalah hukuman yang diberikan kepada wajib pajak atas pelanggaran serius dengan unsur kesengajaan, penipuan, atau merugikan negara. Sanksi ini dapat berupa pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara. Nah, contoh sanksi yang pertama adalah hukum atas penggunaan faktor pajak fiktif. Kedua, denda pidana bagi wajib pajak yang sengaja tidak menyatakan pajak yang telah dipotong ataupun dipungut. Yang ketiga adalah kurungan bagi pihak yang menghalangi penyelidikan ataupun pemeriksaan. Nah, lalu ada tindak pidana berdasarkan bab 13 dalam Undang-Undang KUP, yaitu yang pertama ada pasal 38
Lalu yang kedua ada pasal 39. Nah, lalu yang ketiga ada pasal 39A. Nah, lalu ada pasal 41A. Dan terakhir ada 41B. Faktor dikenakannya sanksi pajak. Yang pertama itu keterlambatan dalam melapor SPT. Wajib pajak diwajibkan untuk melapor surat pemberitahuan tahunan maupun surat pemberitahuan pada masa waktu yang telah ditentukan tepat pada. Yang kedua, telat membayar pajak. Wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak tepat pada waktunya. Yang ketiga, ketidakpatuhan dalam administrasi. Wajib pajak diwajibkan untuk menyimpan seluruh dokumen terkait dengan transaksi dan pajaknya. Yang keempat, penghindaran atau penggelapan pajak. Penghindaran maupun penggelapan pajak merupakan tindakan manipulatif yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menghindari wajib pajak serta mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarkannya. Upaya menghindari sanksi pajak. Yang pertama, membayar pajak tepat waktu. Kedua, melaporkan SPT benar atau tepat waktu. Yang ketiga, menyimpan dokumen pajak dengan rapi. Yang keempat, memahami dan mengikuti peraturan perpajakan. Yang kelima, menggunakan jasa konsultan pajak. Jadi, kita sebagai wajib pajak harus mematuhi peraturan perundangan perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak, baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Bayar pajak sekarang, bebas bang.